So akhirnya apa, Daud dibebasin, Daud nggak usah perang lagi gitu, dia nggak harus terjepit antara dia harus milih yang mana gitu, dia kasih jalan keluar. Tapi Daud apa, licik lagi dia jawabnya. Ayat ke-8. Tetapi Daud berkata kepada Akis, apa yang telah kuperbuat, dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini, sejak saat aku menjadi hamba kepadamu hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut perang melawan musuh tuanku raja. Dia udah dibebasin, dia masih pura-pura seperti itu, supaya biar Akis gak curiga sama sekali sama dia. Perkataan yang diplomatis banget, perkataan yang licik banget. Daud mulai berbohong demi berbohong untuk menutupi kebohongannya. Tapi Akis bilang apa? Oh enggak, gue tahu itu orang jujur. Demi Tuhan yang hidup, gue tahu itu orang yang jujur. Dia nyinggung Daud. Daud gak sadar. Dan Akis suruh Daud pulang ke Ziklag. Dan Filistin perang sama Saul akhirnya. Daud, dan seolah-olah Tuhan membebaskan Daud lagi. Seolah-olah ini kemauannya Tuhan. Belum tentu. Masalah kelihatan sebentar, kayak beres sebentar gitu loh, ada solusinya sebentar, tapi belum tentu itu will of God gitu, belum tentu itu kemauannya Tuhan. Daud merasa senang, terus terang ya, seneng banget, nggak usah perang lawan Israel, nggak usah bantuin Filistin, akhirnya dia bisa pulang ke Ziklag, nampuk lagi. Tapi kita tahukah apa upah dosa gitu? Tuhan kan selalu membayar dosa itu, menghukum Daud. Akhirnya kita baca 1 Samuel 30 ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, mereka mendapati apa? Semua perkemahan itu hancur dibakar. Istri-istri anak mereka satu pun gak ada yang sisa, dirampas oleh bangsa Amalek. Dan kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, sampai orang-orang Daud pun sendiri ingin melempar batu kepada Daud, sampai Daud mati. Semua menangis. Semua tahu mereka salah. Harta yang mereka rampas dari bangsa-bangsa selama 16 bulan itu habis lunas, diambil oleh bangsa Amalek. Daud menangis. Daud pada titik puncak di mana Tuhan menghukum dia. Semua yang dia hasil upah penipuannya diambil habis lunas. Bahkan istri-istrinya pun diambil. Itulah hukuman dari dosa. Tuhan gak pernah suka sama dosa. Tapi kita lihat 1 Samuel 30 ayat 6. Daud itu dibilang a man after God's own heart. Meskipun Daud pernah dosa apapun, dia selalu apa? Dia selalu balik ke Tuhan, dia selalu bertobat. Dia punya hati yang hancur. Kita lihat ke 1 Samuel 30 ayat 6. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud balik lagi kepada Tuhan. Dia bertobat lagi. Makanya setelah itu kita lihat Tuhan membalikan semua keadaan itu. Dia berhasil merampas balik semua anak istrinya dan seluruh hartanya kembali. Tuhan gak pernah suka sama dosa. Gak terkecuali ini. Ada upahnya. Dan itu bukan rencana Tuhan untuk dia merampas semua bangsa-bangsa itu. So, kadang-kadang ada masalah dalam kehidupan sehari-hari kayak yang kita alamin gitu. Dan kita ngambil keputusan hati-hati, belum tentu itu kemauannya Tuhan. Meskipun kelihatannya semuanya beres sesaat. Kenalilah hati Tuhan yang sebenarnya. Jangan cuma bisa bedain ini benar, ini salah, itu dosa, ini nggak dosa. Clubbing dosa, ngerokok dosa, yang lain nggak dosa. Hukum Taurat, ikutin hukum Taurat and everything will be fine. No. Ada satu pertanyaan kontroversial yang mungkin bakalan buat orang mikir gitu. Ada aturannya, jangan membunuh di hukum Taurat. Membunuh itu dosa atau enggak? Dosa kan menurut lu orang? Tapi kalau lu baca kisah 1 Samuel 15, Tuhan menyuruh Nabi Samuel membunuh Raja Agag. Dan Samuel potong kepalanya Agag. Samuel dosa gak? Gue mau tanya. Samuel dosa gak saat itu? Enggak. Kenapa? Karena Tuhan yang nyuruh. Nah nanti lu bakal nanya, kok Tuhan suruh orang bunuh orang? Tuhan itu gak bisa dirumusin pakai formula. Lu gak bakal pernah bisa definisiin Tuhan gitu. Makanya hidup selalu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Gak bisa nentuin ini boleh, gak boleh, ini ada aturan yang jelas. No. Biarin Tuhan itu mau orang yang nurut sama dia gitu. I hope itu merubah pikiran lu, cara lu berpikir apa yang dosa, apa yang enggak gitu. Thank you.